Itu pick Matilda sih Itu sebenarnya. makanya Matilda user sekarang tuh begitu tuh. Kan ini Matilda tuh kayak topiknya buat tampil internasional. Paling banyak di pick. Paling banyak buat ya itu walaupun Striking Eagle-nya kadang nggak jadi penentu pemenang teamfight, tapi guiding win-nya itu yang nyusahin banget, ngedistract banget. Oke, kita langsung menuju ke game yang pertama dari Best of 3 Series semifinal kedua Onyx Esports dari Indonesia versus Todak from Malaysia. Yes, kita bersama-sama berharap semoga final bakal bertemu tim Indonesia dari Onyx dan juga dari Geek Fam, dan ternyata Moonnya yang menjadi mid laner dan junglernya dari rivalnya itu, Martis Jungle emang lagi powerful Oh banget ini sekarang. di High Ground Peak, Watch Party B. Oh iya, Watch Party. Itu ada Mas Rezi tuh di sana tuh. Kenapa kita nggak nge-cast di sana aja? Iya juga ya. Nggak, jangan apa udah, cast aja dah. Anda jauh ya? Iya. Ujung-ujung. Aduh. Sekarang aja udah sejam OTW saya. Jauh Ke sana juga. sejam setengah kayaknya. Healing spree tapi net. Ciku guys pakai emblem assassin yang kali ini udah lama banget nggak kita lihat. Bahkan rata-rata kan pada bawahnya weapon master untuk Brody, atau bahkan beberapa kali ada yang pakai Dan full electro physical flash. kan. Ya biar Atau Electroflash biar lari cepet. full physical dan satu BOD aja tuh basic attack-nya menampar sekali. Tuh enak banget sih Gashin, belum level 4 tuh. Udah punya dash. Jadi, iya udah punya dash. Decimate. Decimate. Awas, retri. Decimate, oke. Ini dia pair awal-awal, walaupun 14 detik dan bahkan dihajar begitu aja. 4 melawan 1 dan di petrify. Dan ini bukan pertama kalinya ya. Ciku guys berada di XP lane. Karena kemarin dia sempat membawa Bruno di XP lane. Ya. Jadi level awalnya tuh emang bener-bener ingin memberikan tekanan kepada si EXP lanernya biar EXP lanernya nggak hadir di sini di area setup Dia turtle. turtle. Mau nggak mau Boots nggak bakal ada ultimate dan dia stay di level yang ketiga. Atau emang sengaja juga biar langsung nge-counter si One nih? Dari Momo Popheus dia Bisa, nyari lane-nya tuh barengan sama One. bisa juga di situ biar nggak bisa di take down. Tapi Ciku guys kayaknya bakal terpick off. Flicker digunakan. Orang dapat memori. Hanya memberikan poke damage. Boots masih stay strong di depan dan Turtle tetap didapatkan oleh Kairi. Dan tanpa menggunakan satu retribution, masih mau bermain rusuh tampaknya itu di atas Martis ya. Dipaksakan untuk mundur ke arah belakang dan dapetin satu orange buff Freddy. kalau dia mau. Karena udah mulai di backup juga di retri. Oh enggak berhasil ternyata. Nah ini Town, stun, masih ada guiding win, masih ada after damage juga. Kayaknya terlalu susah sih untuk mendapatkan Karyums karena punya dash dan yang gampang mah dapetin untuk apply kartu kredit Itu HSBC dia. Visa Platinum karena dapetnya Cakep banget 1000 bridging-nya. sampai 2 kali poin reward di setiap transaksi sampai dengan luar negeri. Betul sekali. Dan jangan lupa juga kalian untuk download dari aplikasi Omne biar kalian bisa untuk punya asuransi keselamatan, tidak seperti KB yang awalnya agak gedegser. Tapi alhamdulillah. Net, tadi kamu yang foto di situ ya? Ya kan? Mirip soalnya pakai kacamata. gitu. Soalnya Play Your Way, The Aurora Collection from Logitech G. Saya lagi yang kena tadi kan. Back to the game. Kita bakal melihat bagaimana development kali ya. Karena gold shield turret di area top lane udah habis nih. Tiba-tiba Cikunya masih mau ke arah bawah, lihat. 1v1 situation, udah gak ada flicker. Mati Jadi dong. di depan sana. Sebuah solo kill dari Boots. Pasti Kali ini hampir saja mendapatkan, malah dibalikan dengan tempat memori dan malah Boots. Enggak. One last HP. Oh, gue kira bakal dikejar sama sprintnya loh. Tapi sprintnya nggak dipakai, masih Masih bersama. ditahan. Iya, masih ditahan. Takutnya mungkin ada Matilda kali ya. Yes, itulah bermain aman dan bahkan dengan Blast Moonnya, tapi sama hati tidak berhasil walaupun sudah melakukan satu flickernya di stun. Tapi Yam selagi lagi Nggak ada seperti yang yang Profesor kami tertangkap. bilang, sulit untuk nge-shutdown seorang Matilda. Iya, ini terlalu menyusahkan emang Matilda tuh. Makanya kan disebutnya capung, padahal bukan. Eagle kan dia kan. Apa? Siapa yang nyebut capung? Banyak pro player manggilnya capungin gua gitu. Oh, Panggil skill 2 Panggil. kayak The Twing. capung. Iya. Sekarang Sekarang cewek kill-win gue. ya udah mulai set up ke area 1-2 turtle lagi. Aman sih objektifnya. Iya ya. Objektif aman, tapi goldnya masih menangan Todak. Itu karena Ciku guys individual untuk goldnya dia lebih tinggi kan gara-gara di area top lane. Dan dia masih nyari di area bottom lane, artinya dia masih mau coba buat kasih keuntungan buat Dari goldnya ya? individualnya. Iya, dari goldnya. Cuma udah level menit 5. Otomatis shieldnya hilang. Dan ini bakal jadi sebuah gerakan untuk perang. Todak itu paling suka banget untuk ngelakuin teamfight di menit 7 atau 8 nantinya.
Yes, bahkan sekarang pun juga masih coba untuk berusaha digas 3 lawan 1. Dan masih ada flicker digunakan. Lagi-lagi Boots masih cukup tebal sih, harusnya masih aman aja. Walaupun udah di ulti tadi. Top lane Momo terlalu jauh sih buat nangkep ke arah cewek tuh, emang butuh extra effort harusnya. Kayak entah inconvenience yang digunakan, tapi Ciku guys ada meledak. flicker dia soalnya. Dan Drian mendapatkan 1 buah poin kill yang cukup mahal. Yums masih ada Circling Eagle, kita mau membeli waktu cewek tumbang di area top lane. Gold lane per gold lane. Masih ada 1 buah pergerakan dan dikejar, namun Black kan Shush. Flicker di belakang ada Momo, aman sih harusnya. Iya. Itu yang bikin dari Matildanya yang biasa kalau di ranked tuh orang-orang pakai Aegis, tapi di scene kompetitif tergantung mau main gameplaynya seperti apa. Termasuk sekarang Yams dengan guiding win aja udah nyusahin, susah di kill. Ini tambah lagi flicker yang bikin jangkauannya semakin jauh ketika orang tuh mau commit, tapi kayak udahlah terlalu jauh. Ada turret juga. Apalagi Yumsnya di sini langsung bikin ke arah Radiant loh. Dia mau ngejawab Drian dan juga Boots di waktu yang bersamaan. Iya. Sementara Bootsnya sendiri udah selesai juga dengan Radiant Armor. Jadi dia juga cukup respect dengan Moon yang punya power dengan Genius One dan bahkan bisa saja menuju kepada Glowing masih One. tembus ya. Apa? Gashen. Tembus, tapi kan seenggaknya bisa ngejawab Genius One itu. Iya, dan Momo juga bisa melihat bagaimana dengan Ice Queen One yang Ice nantinya Queen apa akan COD? Iya, dibikin block of this. Kita di arah top lane nih. Ciku guys, harusnya masih ada Kairi. 1 guiding win Kairi. dan masih bisa untuk cabut dan gak bisa untuk di shutdown. my Justru God. malah Kairinya yang tumbang. Ini dia yang gue bilang, guiding win sangat menyulitkan, menyusahkan sekali. Dan bahkan malah rivalnya yang dapetin 1 buah turtle terakhir. Cewek dikejar. Masih ada pergerakan tambahan seperti dari Samo untuk memberikan efek stun, tapi Momo hanya loncat 1 kali. Dia nggak mau ngejar ke arah cewek karena dia tahu inspire-nya langsung nyala. Iya. Daripada nantinya Betul. dia ayo sini. Lompat-lompat tapi nggak kena ya kan? Iya, lompat gak kena ya kan. Mendingan mundur tapi memastikan hal yang lebih secure, lebih aman jadinya. Betul. Setuju sekali. Karena pergerakan ya dari kita tahu One semakin besar dari attack speednya, itu yang ngebuat movement dia untuk lompatnya juga makin cepat, makin sulit juga untuk dikejar sama Boveus. Drian sudah selesai dengan Ice Queen One. Mati dong. Dan Habis. tidak kena. Bahkan 1 hit lagi cewek tapi nggak ada inspire, bakal dikejar sama-sama. Nomor 16 nggak mau dikeluarkan dan kayaknya bakal disengage. Sementara di area top lane Thor dapat memori mengusir Boots yang tidak memiliki armor yang begitu tinggi. Karena untuk sekarang dia first itemnya kan Radiant Armor, tapi Drian bakal dikejar. Black Shoes digunakan, flicker masih ada shield absorb dari Yum. Guiding win lagi. Oh my God. Lagi dan lagi. Gila, berkali-kali guiding win, gak cuma manggil, tapi absorb damage yang diberikan kepada teman-temannya di sekitaran seorang Yums atau Matildanya yang ngebuat beberapa kali teamfight selalu terlindungi dan gak bisa di shutdown sama anak Onyx ID. Wah, greget sih. Bener-bener one last hit loh. Itu kalau tadi dapet ya, sebenarnya top lane bisa dipush sama cewek. Buat sekarang, mau nggak bakal ada objektif yang bisa didapatkan. Cepet banget tadi si Drian langsung mencet ultinya Black Shoes. Bukan buat darah sekarang tapi buat ngeriset kembali Stacknya. stacknya, betul, 5 stacknya. Wah, langsung pada bottom lane juga Ciku guys. Udah selesai dengan 1 Hunter Strike. Agar nantinya bisa Aduh, ada memberikan Gashen. Ini B. Moon, hello Itu dengan basic dia. attack-nya kayaknya Twin Blade sakit banget barusan. Dan bahkan di area belakang mencoba untuk memberikan Circling Eagle Kairi. Langsung ada pergerakan juga dari Momo, loncat ke dia enggak kayaknya Ciku guys, tapi tumbang juga Kairi. Coba untuk melanjutkan team fight, masih ada Mortal Coil. Langsung ada pergerakan juga, ini combo sih. Martis sama Boveus, tapi masih ada Wing ke arah belakang, di taunt, tapi Momo terbang lagi dengan palu, gak ada apa lu mau gua ada. Betul sekali. Tinggal dipanggil dengan guiding win. Ngeriset kembali dari semua team fight ya. Boots-nya Terbang lagi. walaupun sudah dilompatin dengan menggunakan Falling Star pun lagi-lagi dipanggil terus sama Yams ya. Kemanapun Apa ya? teman-temannya pergi selalu bisa dipanggil dan diamankan oleh seorang Matilda. Dan meanwhile tampaknya mereka mencoba untuk menarik dari Lord yang masih di bawah menit 12. Masih bisa kereset sebenarnya karena kita juga bisa melihat di map atau di minimap sebelah atas dari mapnya itu masih ya lane managementnya belum terlalu baik, masih coba untuk dirapihkan dan mencoba untuk mencari free space juga untuk Brody-nya di arah bottom 4-1 lane. banget ya. Produk nih. Lihat bawahnya benar-benar sendiri, dapat gold.
juga dapetin duit yang banyak banget. Level juga mau nggak mau. Iya, bikin musuh juga ke bawah lagi. Ya, jadi 4 lawan 5 fight-nya. Dan Momo Dapat turret di atas. Oke, ada pergerakan di dua arah ya, top lane dan juga bottom lane. Momo, dia punya Petrify. Dia punya Petrify. Bahaya nih. Tapi ada Kairi sih. Kairi, aman. Kecuali kalau misalkan Kairinya balik lagi ke arah top lane. Pelan banget temponya. Iya. Jadi benar-benar pasif sekali. Sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati karena memang untuk satu momennya nggak bakal bisa ada yang menebak siapa yang bakal melakukan inisiasi terlebih dahulu. Samo conceal play dilakukan. Jams mengejarkan Adrian. Mencoba untuk memaksa menggunakan satu buah pergerakan Black Shish yang udah nggak ada sekarang. Langsung return dapat memori. Drian satu hit lagi tapi ternyata masih bisa survive. Samo terjebak di arah belakang, nggak bisa melakukan setup apapun. Yang 16 dilakukan mencoba untuk memberikan shield absorb. Momo mendapatkan satu. Dan di arah belakang lihat Ciku guys memberikan daily damage kepada Kairi. Kairinya mencoba untuk memberikan daily damage tapi nggak bisa. Cewek mencoba untuk mengincar Ciku guys tapi berhasil. Namun harus ditukarkan dengan nyawa dari Kairi. Boots coba untuk bertahan sendirian, masih ada Radiant Armor mencoba untuk membadani dari cewek dan belakang di arah belakang lihat Momo terbang lagi, gak bisa ditempel. Yes, walaupun tadi udah pecah dari weakness point-nya, tapi satu hit terakhir dari basic attack dari one-one-nya atau dari seorang cewek nggak berhasil untuk ya keburu mati duluan, nggak ada target point lagi juga untuk ultinya, membuat ya udah dapetin satu poin kill, dia mundur lagi, retreat kembali. Dan masih dilihat juga masih menit 11.30-an. Masih belum dapetin skill charge tambahan dari Lord. Dan ini ngebuat mereka juga harusnya masih bisa untuk ke defense. Moonnya pinter cari boost sih. Ini nggak tahu kenapa ya, cewek aja 2 hit gitu kan pakai incandescence hilang langsung net. Ya kayaknya emang udah ditemukan juga one-one dengan jawaban dari Moonnya sendiri. Drian dilempar pakai dagger, kena glowing one, 1 bar darah hilang. Cukup pedih. Bahkan sangat pedih kali ya hitungannya ya. Bahkan sekarang juga udah ada Petrify nih. Ini bakal enak banget nih, dia nyuliknya bisa kedua hero yang bilang langsung tumbang tuh antara cewek atau Lilianya. Second Eagle jump in ke arah Kairi. Dan G-Eruption mencoba untuk memberikan efek down. Kairi mencoba untuk bertahan, bakal dikejar sama Momo, dikasih efek slow, Ice Queen Won. Menyebalkan sekali tentunya. Agar nantinya Kairi tidak bisa melakukan sebuah escape skill. Val masih punya Mortal Coil juga dan kayaknya Lord will engage. Karena Drian dengan cepatnya Angry Gloom yang dia miliki kayaknya di stack 5 sih di atas. Jadi langsung meledak hilang. Yes. Dan ini dengan draft seperti ini tapi aku melihat Kairi jadi nggak mainnya liar ya. Dia benar-benar ya udah sebagai tahan badan, cari orang-orang sekitar dia dengan range yang nggak terlalu besar juga untuk nge-town, untuk nge-stun bentar doang. Jadi kayak ya udah lebih ke nge-tankin aja dan nge-initiate beberapa team fight. Karena kalau bawa assassin di agak beresiko memang. Iya, lawan untuk draft sekarang produk gini susah banget. Kairi. Oke, dia nggak sadar. Enggak. Lihat Izzatnya. Dan bahkan ada pergerakan langsung di arah belakang dari Moon. Daggernya connect tapi nggak sempat untuk mengangkat pedangnya. Petrify dan tumbang Kairinya. Tadi skill Lizardnya udah mengincar ke arah kiri. udah sempet, udah belok ke kiri kan. Sepersekian detik tapi kayaknya mungkin lagi geser map takutnya. Iya, mungkin dan lagi nggak lihat dia. Tengokan dari skill Lizard ke arah bush kiri tadi. Timingnya agak sedikit unlucky lah bisa dibilang tadi. Dia harus tumbang walaupun masih cooldownnya nggak terlalu lama karena team fight akan dimulai dari seorang ceweknya. Tapi Yams lagi-lagi menjaga untuk weakness point-nya tidak terbuka dan ngebuat mereka untuk menahan sedikit lebih lama lagi menunggu Lord yang berikutnya akan muncul mungkin. Dan bahkan buat sekarang Legend game-nya nggak dijadiin ya. Dia cuma buat ini baru mau dijadiin kali ya. Mungkin ya. Sekarang soalnya kan Clock of Destiny sama kenapa nggak COD dijadiin duluan ya? Kan dia tergantung dari waktunya. Kan 4 menit Stacknya. ya. Iya. 4 menit nanti. Atau kalau nggak butuh kalau dia jadinya sekarang menit 14 net. Iya. Dia nanti bakal maksimumnya ada di level yang level 15 kan tetap nambah darah. Ya kan? Terus nanti menit 18 tuh dia baru maksimal. Jadi pas Lord Evolve dia mempersiapkan untuk late game. Dia menyiapkan asuransi untuk late game layaknya FWD Insurance. Halus ya? Atau ya opsi keduanya ya dia nggak jadiin. Iya. Walaupun ya agak sayang dia juga buang sih. jadi Winter. Ya kan? Winter oke sih. Boots, Ten Dagger, Petrify, tumbang dan bahkan bisa di split push.
Dua arah yang cukup berbahaya. Ngedistract. Objektif yang cukup penting ada di bottom lane dan juga di Oh, ini area ketahuan. river. Kairi Oh sendirian my God. dikasih satu buah One-one efek nih, slow. one-one. One-one-nya terbang Winter tapi masih ada Truncheon. Winter Truncheon Jadi diselamatkan Kangga di shutdown. Dan lihat Brody dari Ciku guys. Conceal play dikejar. Samo mencoba Paksa untuk mencari perang. seseorang. Masih ada Circling Eagle mencoba untuk dibeli waktunya sebanyak Ciku guys, mungkin. sasarannya. Ciku guys gak sempat untuk melakukan guard wing, tapi di sisi lainnya rival Oh my god. masih menahan Lordnya dan 1v1 bar. situation. Kairi 2v1 sekarang. dipaksa untuk mundur. Udah mulai datang juga Yumsnya. Lordnya tersisa 15.000 darah lagi, tapi ingat ini level 14 melawan level Kairi, the 15. king of Red Tree of Indonesia. Oh, tapi damage kayaknya bakal kurang net, dan di arah belakang masih ada pertikaian yang terjadi. Kairi! Didapatkan oleh Kairi. Itu dia momentum yang terbuahkan oleh satu sosok jungler yang sangat amat menawan. Betul sekali, nggak sia-sia dia dapetin title dengan nomor 1 di MPL ID, retri terbanyak, dan membuktikan dari Lord barusan dia dapetin retrinya dan ngebuat anak-anak Onyx masih bisa ngedefend. Dia dapetin beberapa orang yang penting dengan 26 detik kematian dari Momo juga yang ngebuat dia bisa untuk nge-push pelan-pelan inner turret di arah mid lane. Masih mencari dari ceweknya juga, tapi kayaknya cewek lebih memilih untuk mundur, nggak ada darah juga dia. Oke. Mencoba untuk cari spell fam-nya di Cepet, beberapa cepet, jungle. cepet tuh. Lihat tuh. Cepet tuh, dia Pistol move ke juga. bawah juga deh kayaknya. Ini mau lanjutin objektif sih. Inner turret bawah, inner turret tengah dulu kayaknya. Ditabrak terlebih dahulu. Betul. Kairi dengan ultnya tadi. Ult retri. Itu sih damage-nya tinggi banget ya. Ini dia net keuntungannya. Tenang juga lagi deh. Tenang banget. Udah Gitu kan. ini agak-agak nggak adil ya. Retrinya jago, ganteng lagi. Agak ya udahlah ya. Itu kayak Oji ngomong ke Max tuh kayaknya tuh. Bener lagi. Dan untuk sekarang, di menit yang ke-16 bakal jadi sebuah keuntungan bagi Onyx Esports karena balik lagi sih dengan Lord yang tadi yang begitu mahal ya. Iya. Ini bisa jadi sedikit dorongan, tapi balik lagi harus mengincar ke arah bottom lane juga karena takutnya tiba-tiba Ciku guys akan melakukan metode yang sama di arah. Oh, dia main lane jauh dong, net. Dia mainin lane jauh, dorong top lane ya karena kebetulan Lordnya ada di area bottom lane. Jadi dia tinggalin bottom lane-nya karena dia udah dapetin bottom lane. Jadi buat apa gitu? Namun Yams terjebak sendirian, flicker digunakan, Dominan Blast, all in, Circling Eagle, Mortal Berarti pecah di arah belakang, bakal ada backup dan kayaknya bakal jadi pick off saja. Yes, dapetin satu aja dan masih belum bisa untuk memberikan efek push juga. Wah, mana yang ngantuk itu. Oh, ini yang di Malaysia, Be. Oh, Nah, ini dekat Oh, Twin iya. Tower nih. watch party di Malaysia ya. Gua nggak salah. Halo. Di mana, Bom? Di Malaysia, Bom? Dia bisa denger kita nggak? Enggak lah. Oh enggak ya. Ini lagi. Jawabannya terima kasih loh Bapak Produser. Betul banget. Oke. Menit 17 dan nanti ketika Lord muncul udah jadi Lord Evolve. Ya betul. Udah menit Sebenarnya 18 ini yang bakal aku takutin, Net. Kan Todak ini damage-nya lebih tinggi kan secara kalkulasi. Dan untuk di kiri Onyx Esports hanya mengandalkan cewek untuk late game-nya. Takutnya Onyx dapetin Lord tapi kena counter setup. Dapetin Lord tapi wipe out itu tuh udah jadi Iya, itu udah bencana banget. betul. Ya tinggal dilihat juga dari minimap. Ini tinggal anak-anak Onyx untuk ngerapin beberapa lini terutama dari bawah sih karena ya bisa dibilang lumayan super minion gimana bilang ya. Karena udah dapetin satu base turret di arah bottom lane 3 detik lagi Lord akan muncul. Team fight mungkin akan segera dimulai. Karena posisi dari anak-anak Todak pun juga udah ready banget di area sekitar Lord. Tapi lagi-lagi ya ini yang gue salut dari Moon yang benar-benar main dengan sangat bagus. Tapi ternyata tersulik dia walaupun ada guiding win. Tapi damage terus ceweknya berhasil dapetin satu orang. Itu Yaitu dia. Moon ya, Gashin ya. Dan ini itu ngebuka penting ya. anak-anak Onyx untuk Lord B. Ini dia. Semoga free Lord. tidak keculik sekarang. Enggak sih, enggak aman. Rivalnya juga kayaknya bakal disengage. Kalaupun mau nyari posisi dia harus berhadapan sama Boots. Jadi agak sedikit terganggu dengan kehadiran satu EXP laner yang membadani teman-teman tim Todak ini. Cewek juga Kairi akan sangat cepat sekali untuk mengambil Lord ini. Dan bakal jadi free Lord, Evolve Lord, plus Drian, plus Glowing One. Terbakarlah sepertinya satu ikan pedang dari tim Todak nantinya ketika berhadapan dengan Lord Evolve yang begitu menjengkelkan. Oke. Kita bersama-sama berharap, berdoa. Semoga Mana ya? tidak ada sedikit kesalahan yang ngebikin turning point untuk anak-anak Todak. Karena ini harusnya udah enak banget. Dari anak Onyx bisa dapetin Lord Evolve. Dan juga
Dari manajemen lane-nya juga enak banget ini. Udah mulai jalan secara bersamaan. Gak perlu adanya distraction split push dari anak Todak. Ini nggak bisa juga sih Net, kalau mau split push. Agak bahaya. Iya loh emang, di karena depan. lane-nya juga udah mulai maju juga di bawah tuh. Iya. Bawahnya juga udah mulai kelihatan. Kyrie dan juga Boots kayaknya nggak bakal membiarkan hal tersebut terjadi, apalagi setelah speed push. Dan sekarang mau tidak mau harus mundur dari tim Todak. Lahan tapi pasti Immortal juga sudah dimiliki oleh Ciku guys. Cewek sudah mengamankan Ocean Strawberry-nya, dimana akan menambahkan power dari attack ya. yang dia miliki dan juga skill tentunya. Namun rival udah mulai ketahuan juga. Itu dia tuh Angry Gloom yang menjengkelkan. Awas, panas, panas. Ada petir juga dari Lordnya. Retribution sudah digunakan. Boots mencoba untuk membadani semuanya dan bahkan lihat di area tengahnya cewek mencoba untuk mengusir Moon, mencoba untuk membuka weakness point. Belum ada yang terbuka. Lord mencoba untuk dihabiskan secepat mungkin, tapi high ground masih diamankan oleh teman-teman dari tim Todak. Dibalikan keadaannya untuk sekarang lihat loncat begitu karena ceweknya di engage, masih ada one shot dan bahkan one more hit, tapi ternyata masih ditahan. Win of Nature nomor 16, Samo save the day, tapi ternyata lihat di arah belakangnya Momo juga tumbang. Kyrie dikeluarkan 1 untuk 1, tapi ternyata Momo masih bisa untuk membeli waktu agar Moonnya mundur dan hanya bertukar mid laner yang dimana tidak jadi untuk ditumbangkan, tapi Yes, Tivan masih masih berlanjut. fight. Masih ada satu pergerakan dari Ciku guys dan sepertinya Yes, tidak mau memaksakan dan masih bisa ditahan. Lagi-lagi Todak masih cukup kuat untuk menahan gempuran serangan dari anak-anak Onyx ID ketika Lord sudah mulai masuk. Mereka clear Lordnya, mereka incar ceweknya, mencoba untuk dapetin cewek, tapi lagi-lagi Poveus ketika sudah terlalu jauh gak bisa di backup sama anak-anak Todak lainnya dan ngebuat harus Momonya tumbang. Tapi balik lagi, ini juga ngebuat Kyrie-nya ke trade dan gak bisa maksain dari anak Onyx ID atau Onyx Esports nge-endgame-nya di menit yang ke-20. ini yang ngeri nih. Todak punya makro rahasia Net. Dia kalau lagi lose condition kayak gini nih ya, biasanya dia tuh nggak bakal nge-clear kalau misalkan minionnya masuk ke high ground. Jadi dia bakal diem nungguin sampai nanti minion punya dia tuh ke stack. Jadi ada 4 atau bahkan ada 5 gitu kan. Sehingga pas Lordnya nanti muncul dari Onyx Esports, mereka lebih menang minion jumlahnya. Itu yang paling bahaya tuh dari tim Todak ketika lagi lose condition. Dan Tapi di mereka- bawah di clear. enggak kan kalau misalkan minion musuhnya masuk ke high ground, Oh, pas masuk ke daerah. masuk di daerah high ground. Kalau enggak mah dia clear juga. Lagi mencoba untuk mencari stack atau weakness point ya. One more hit Buka. sudah ada, weakness point masih ditahan, menunggu timing yang tepat. Weakness point belum di ulti, belum ada crossbow tank, dan bahkan diberikan lagi serangannya. Tidak terkena Top lane. satu ultimate, tapi top lane-nya dari Lordnya sendirian. Itu ngebuat dari anak-anak Onyx sudah mulai tahu, udah mulai kedengeran, udah mulai ngasih informasi kalau mereka mulai bergerak ke arah mid lane, ke arah Lord Pit-nya. Dan di reset kembali, Be. Ada Boots mencoba untuk membadani, tapi Ciku guys terlalu sakit. Taruhan memori digunakan. Samo 3 detik lagi ada flicker, Samo. Oke, setup lagi kah? Rival Setup mencoba lagi. untuk mencari posisi. Cewek melihatnya, Kawan. ketahuan. Masih ada crossbow tank. Masih mencoba untuk mengejar karena rival. Ini dia target yang cukup optimal sepertinya. Immortalnya mungkin bakal dipecahkan dan Ini dia. Oh, itu Trajan. What? Oh my god. 19. Oh, Win of Nature dibalaskan, Win of Nature dijual tadi itemnya cewek. Still survive dan bahkan dibalikan lagi keadaannya. Justru dari Cikunya harus tumbang dan membuat anak-anak ini Todak dia. harus mundur ke belakang. Moon juga sekarang dan gak bisa untuk maksain team fight. Itu benar-benar timing yang luar biasa dari seorang cewek. Dia beli Win of Nature di waktu yang tepat, ngebuat dari torn apart memory. Dia Gakon. jual immortality-nya, dia ganti Win of Nature, Dia dan dia ganti beli lagi. lagi immortality. Sebanyak apa uangmu cewek? Oh my god. Tapi rival datang lagi bersama dengan Yums mencoba untuk membeli waktu. Belum ada crossbow tank. Dan weakness point terbuka tapi di arah belakang masih ada immortal dari Gak ada Yumsnya. flicker. Ingat. Crossbow Crossbow tank tank. digunakan. Winter Trajan. Membeli waktu. Lagi dan lagi. Yumsnya immortal pecah. Dan kayaknya bakal jadi sebuah distraction aja agar tidak ada Buying time fokus sini. yang menuju ke area Lordnya. Dan Lord bakal free Dapat sini harus dapat. untuk Kyrie. Untungnya. Yes, untungnya tidak teriset ditahan tadi juga sama Boots sama Kyrie-nya dan ngebut mereka dapetin Lord. Nah, Yang mereka tuh, butuhkan. lihat tuh, di top lane tuh. Oh iya betul. Udah nge-clear kan dia? Didiemin. Didiemin, Biar nanti iya. muncul minionnya Benar. akan lebih banyak. Walaupun sebenarnya ada beberapa yang pakai range dan melee-nya udah pada mati kan. Rate-nya Iya. yang kecil. Makanya ditahan dulu kan, biar nggak keluar dari area base. Ini harusnya tadi. endgame sih, Be. Endgame harusnya. 10 detik soalnya nggak ada minion. Jadi yang bakal terjadi, rival mencoba untuk bertahan dari serangan Lord Evolve. Lihat momennya juga.
Nahan Samonya, damage Samonya Samo. lihat. Flanking Ke power belakang. Ciku guys, tapi ternyata nggak tumbang Ciku guysnya. Rival hilang Vision. immortalnya. Momo juga immortalnya pecah. Tapi Base, Samo fokus base. Endgame Onyx Esports. Late game power. One game moment. Wow, ini benar-benar